teman-teman. Halo Dewan Juri, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Amarisa dari SD Kristen Kalam Kudus Surakarta. Teman-teman, hari ini saya akan menceritakan kepada teman-teman tentang legenda Endang Nangsih. Ini karyanya Mbak Disumanto loh teman-teman. Teman-teman, ada yang penasaran nggak sama legendanya? Yuk ikuti ceritanya dengan seksama ya teman-teman. Alkisah di desa Canditoro ada seorang gadis yang bernama Endang Nangsih. Ia dikenal sebagai gadis yang cantik jelita dan luhur budinya. Ia juga suka nih tanaman sayur-sayuran, teh, dan yang berbuah seperti kopi. Alasannya untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Satu pagi, ketika Endang Nangsih sedang asyik memanen, wah, hasil sayur pagi ini segar-segar ya. Tiba-tiba datanglah perjaka tampan yang bernama Citrasoma. Ia adalah putra dari Raja Jipamoso, penguasa Penging. Permisi Dek Ayu, perkenalkan, saya Citrasoma. Saya diutus oleh Raja Jipamoso untuk berkeliling di desa ini. Jika berkenan Dek Ayu, bolehkah Dek Ayu saya ajak untuk berkeliling di desa ini? Kata Citrasoma. Endang Nangsih pun berkata, "Selamat pagi Tuan, saya Endang Nangsih. Sungguh kehormatan jika Tuan mengajak saya untuk berkeliling di desa ini." Sambil melihat pemandangan yang indah dan menghirup udara yang segar, Citrasoma juga mendengar kata-kata halus dan penuh sopan yang diucapkan oleh Endang Nangsih. Itu membuat Citrasoma terpesona loh teman-teman. Pertemuan singkat itu membekas di hati Citrasoma. Setibanya di Penging, Citrasoma menghadap kepada ayahanda, yaitu Raja Jipamoso. Citrasoma menjelaskan tentang Endang Nangsih dan juga ia memiliki keinginan untuk mempersunting gadis jelita itu. Raja yang mendengar hal itu pun terkejut. Langsung ia pun memanggil guru Citrasoma yang bernama Syekh Maulana untuk meminta pertimbangan. Syekh Maulana pun berpikir dan berpikir. Beberapa menit kemudian, ia pun mengangguk dengan kata setuju. Akhirnya, Citrasoma, Syekh Maulana, dan Raja Jipamoso pergi ke desa Canditoro untuk melamar Endang Nangsih. Sementara itu, di desa Canditoro, ketika Endang Nangsih sedang asyik mengobrol dengan ayahnya yang bernama Ki Ageng Pantaran, tiba-tiba datanglah Citrasoma, Syekh Maulana, dan Raja Jipamoso untuk melamar Endang Nangsih. Itu membuat Endang Nangsih pun seketika terkejut. Ia mukanya seketika menjadi merah muda loh teman-teman. Tetapi Endang Nangsih seketika langsung tahu bahwa putra dari Raja Jipamoso memiliki kesaktian Ajen Selaksa. Endang Nangsih pun berkata kepada Citrasoma jika ingin mempersunting dirinya, Citrasoma harus membuat sumber air jernih untuk desa Canditoro. Citrasoma pun berpamitan kepada mereka dan segera bertapa. Di pertapaannya, tubuhnya menjadi panas teman-teman, sekitar 500 derajat Celcius. Itu membuat ratusan makhluk halus dan jin terganggu. Akhirnya Citrasoma pun dikeroyok oleh ratusan makhluk halus dan jin. Keduanya pun saling bertarung dan kemenangan berpihak pada Citrasoma. Citrasoma menjelaskan mengapa ia bertapa karena ingin membuat sumber air jernih untuk desa Canditoro. Para makhluk halus dan jin itu pun sepakat untuk membantu Citrasoma. Dan pada akhirnya sumber air jernih pun tercipta. Semua orang memuji akan kehebatan kesaktian Citrasoma. Tetapi karena Citrasoma adalah kesatria sejati, ia merendahkan diri. Bukan dia yang menciptakan sumber air jernih ini, melainkan Tuhan yang Maha Kasih memberikan
sumber air jernih ini. Mendengar kata itu, Ki Ageng Pantaran pun terharu. Dan pada akhirnya Endang Nawangsih pun diperkenankan untuk dipersunting Citrasoma. Nama Desa Canditoro diubah namanya menjadi Desa Pantaran. Wah, seru nggak ceritanya teman-teman? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini ya? Jika kita memiliki cita-cita yang luhur, kita harus bekerja keras, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa. Sekian dulu ya cerita hari ini teman-teman. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Sampai jumpa teman-teman.